Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busro Baharudin Ardi berperan sebagai host ya kali ini kawan-kawan. Nah, di depan saya nih Syabila Rosa sebagai narasumber. Nah, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu apa sih namanya? Lika-liku dalam proses dalam pembentukan tim produksi yang efektif. Nah itu dia kawan-kawan. Untuk sebelum kita masuk ke situ, kita belum kenal ya sama Syabila Rosa. Nah kita boleh kenal dulu lah sama Syabila Rosa. Ya udah kenalan diri kamu dulu. Oke, halo semuanya, saya Syabila Rosa. Saya sebagai narasumber hari ini. Dan saya ini termasuk salah satu tim Hydronamis Media yang kebetulan mendapatkan pembagian menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, selama di sekolah ini kita udah produksi apa ya sih dalam masa produksi ini? Dalam produksi apa saja yang sudah kita yang sudah kita produksi itu salah satunya kayak pembuatan film, terus konten, lalu kita juga diajarin cara membuat apa sih namanya tuh kayak feed IG atau struktur gitu. Terus kita juga disuruh podcast ini yang baru-baru ini nih. Oke. Mantap nih. Oke, materi lah ya, Bil. Oke. Jadi Bil, menurutmu nih Bil, gimana sih pendapatmu? Apa peran produser ya? Dalam pembuatan video gitu? Oke. Tentu saja perannya produser ini sangat penting dalam proses pembuatan produksi atau film atau project, karena produser ini sebagai bisa dibilang istilahnya tuh sebagai bos gitu lah atau pemimpin. Nah, mereka ini bertanggung jawab atas keseluruhan produksi dari pra produksi sampai pasca produksi. Nah, apa sih? Jadi itu kegunaan lainnya produksi itu. Kegunaan dari produsen. Aduh. Oke. Sudah berusaha. Jadi kegunaan produsen itu selain tanggung jawab, dia juga kayak dia tuh adalah orang yang akan mengenalkan sebuah project kepada kru-krunya sebelum project itu dijalankan. Nah, abis itu dia juga harus melakukan pencarian dana. Nah, terus produser ini juga memiliki juga orang yang kayak menentukan orang-orang tertentu untuk ditetapkan pada bidangnya masing-masing. Ya gitu ya. Besar. Nih Bil, kan tadi ada ngomong dana nih Bil. Kira-kira tuh Bil, semasa produksi ini berapa lah dana yang dikeluarkan? Kira-kira aja gitu. Kira-kira ya, saya kalau itu kurang tahu sih, soalnya belum ada pengalaman. Tapi kalau dia tuh mungkin lumayan banyak ya. Tapi kalau misalnya alatnya udah lengkap, mungkin nggak terlalu itulah ya, nggak terlalu ngeluarin banyak produksi. Ngeluarin banyak dana untuk itu. Ini kan dalam proses pembuatan video atau podcast ini kan ada kru-krunya nih Bil. Kru-krunya tuh kalau di kita nih di SMK nih ada berapa kru-krunya Bil? Kru di SMK kita? Untuk pembuatan kita ini kayak video kan, kayak itu apa namanya gitu. Kru-krunya ini ada yang dinamakan apa di SMK ya? Ya kita ini santai, jangan tegang, santai. Oke. Relax. Kalau di SMK kita sih untuk kru pada tim
Hydronamis Media itu ada dibagi berbagai bidang. Salah satunya lah di bidang apa-apa aja itu teman-teman kita kan. Sudah dari produser, teknis, ada press. Oh ya, Terbagi dari berapa orang gitu. produser tuh udah pasti cukup satu aja lah ya, karena kan sama produsernya pemimpin satu, doang. oke. Terus untuk manajemen teknik Teknik. itu ada dibagi 3 orang. 3 orang, oke. Kan saya ada tengok juga nih Bill di IG-nya tuh. Manager press. Nah, itu ada berapa tuh Bill orangnya di press itu? Manajer pers itu ada 1, terus anggotanya ada 2. Oke, mantap sekali ya. Oke, Bill, kali ini nih Bill, pengalaman apa sih Bill yang kamu dapat dalam pasca produksi video ataupun film, podcast di SMK nih Bill? Pengalaman dalam buat produksi podcast ya. Oke. Pengalaman saya tuh ada banyak sih ya. Salah satunya aja Bill. Salah Misalnya satunya. nih, kemarin kan kita ada buat film pendek atau video ucapan ulang tahun Kota Pontianak nanti nih Bill di tanggal 23 ya kan. Iya. Nah, itu kamu di sana itu berperan sebagai apa Bill? Saya di sana berperan sebagai seperti kayak gimana ya bilangnya? Apa sebagai Pokoknya tuh saya pengambil visual juga, pengambil cuman visual. tuh bukan visual utamanya. Saya itu cuman kayak membuat Dokumentasi gitu. ya dokumentasi. Nah, dokumentasi ya. Ada gak sih bantu-bantu dalam proses yang lainnya seperti pengarahan gitulah, pengarahan ataupun editing? Kalau pengarahan sih tidak ada sih, soalnya tuh kayak kan udah ada produsernya ya. Nah itu pengarahannya itu lebih ke dia sih dibanding saya. Oke. Nah Will, untuk kemarin kan kita ada ngambil video untuk inilah ulang tahun Kota Pontianak. Alatnya tuh apa ya sih yang dipakai tuh biasa dalam pengambilan gitu tuh Bill? Alatnya tuh ya yang pasti utamanya kameranya lah ya. Oke. Kamera, terus tentu aja Kita juga Apa sih menggunakan HP kan? ya HP. Untuk audio kan? Ya, audio juga. Boleh lah sumbangan audio ini. Terus selain audio kami juga menggunakan apa yang namanya buat bajunya, terus anunya. Itu baju-baju telok belangak ya. Iya. Baju kurung dan baju telok belangak sebagai aksesorisnya lah ya untuk ulang iya, tahun Kota betul. Pontianak. Oke, mantap. Biar lebih berdemek gitu kan. Aduh, berdemek. Aduh, keren. Ini lah nih. Alat-alatnya tuh Bill, selain kamera dan handphone tuh ada lagi nggak sih? Menurutmu Bill? Selain kamera, Selain kamera dan handphone, itu apa sih alat-alat yang ada di kamu pakai lah, tim-tim kamu Hydronamis Media dalam makai itu? ya salah satunya tuh selain buat audio, abis itu kamera, itu kami juga menyediakan drone di sekolah kami. Mantap drone-nya, aduh keren banget sih kalau pakai drone itu Bill. Itu kemarin Oke, gini Bill. Dari drone tidak ya dah. Aduh lupa aku nak ngomong Visual yang diambil di drone tuh Bill, kita ngambil kemana sih Bill? Kemarin kan kita ada pergi tuh, jalan-jalan, ngambil visual drone tuh. Di mana-mana sih?
pertama sih kita ke Tugu Katulistiwa. Aduh, Tugu Katulistiwa yang dia nanti tuh di sana tuh. Ya, yang sana tuh yang jauh lewat banget jalan sih, tol ya. itu tuh. Ya. Nah, terus gimana, Bil? Abis itu kita ke masjid apa ya namanya? Oh, Masjid Jami. Masjid Jami, iya. Keraton ya. Keraton. Juga kemarin ngambil visual. Nah, Itu pas saya di sana tuh saya ngedengar ya, ya suasana itu bagus sih, Aduh, kayak bagus, keren. terus tuh apa pemandangannya juga enak dilihat. Oke, mantap, enak dilihat. Lalu saya juga ada ngedengar itu kalau Kalau aku enak dilihat enggak, Bil? Kalau aku enak dilihat enggak? apa? Udah lah, Bil. Oke, hati aku. Wah, udah. Malah dong. Ya gitu. Oke, suasananya tuh gimana sih, Bil, kalau di sana? Suasana di sana bisa dibilang kayak tentram sih, soalnya sana tuh kayak nggak terlalu banyak orang pas saya di sana, tapi kalau di bagian dalamnya tuh mulai banyak sih orangnya. Waduh. Cuma kita cuma ngambil luarnya doang, dekat-dekat itu masjidnya. Bagus, mantap tuh, Bil. Pendapatmu nih tentang kita nih melakukan kayak gini nih, ada bagusnya enggak sih kita melakukan video-video gini, menyebarkan video-video viral apa segala macam pembuatan video itu. Kalau menurutmu itu ada manfaatnya enggak sih, Bil? Menurut saya sih udah pasti dong ada manfaatnya. Soalnya kayak dengan cara itu tuh kita bisa apa sih mengimprove kreativitas anak-anak muda untuk bangsa. Dengan begitu tuh bisa dikembangkan lagi dan lagi siapa tahu kan pas kita udah besar nanti kita tuh bisa apa sih memproduksi film kita sendiri lah sampai terkenal atau gimana itu bisa. Nah, sejauh ini kita nih dalam masa produksi ini terkenal sampai mana lah ya kira-kira kita ya? Kira-kiramu saja. Kita nih terkenal sampai mana sih? Yang baru diupload di kalau Cuma itu Satu sih kan? ya ya kan wajar sih ya, soalnya kan kita kan baru-baru mulai nih memproduksi. Jadi apalagi kita baru balik dari magang ya kan? ya baru balik dari Aduh. magang langsung memproduksi banyak hal. Lalu tuh Pernah ini enggak sih, Bil? Produksi berita gitu di sekolah. produksi berita di sekolah pernah. Itu sensasinya gimana itu? Sensasinya ya tegang-tegang seru gitu lah. Tegang-tegang seru, mantap. Soalnya kan itu kayak pengambilan gambar itu kita harus di depan orang banyak gitu. Kita juga harus pandai peletakan, harus di mana-mana poinnya buat ngambilnya. Ya itu tuh tegangnya. Dalam pertama kali pembuatan berita itu grogi nggak sih kamu, Bil? Grogi sih nggak terlalu sih, lumayan deh. Tapi apa ini grogi banget ya? Soalnya kan masih baru-baru nih, jadi ya nggak terbiasa. Kali kan hafal sama kita. Grogi dikit nggak ngaruh lah. Iya, nggak ngaruh dong. Apalagi nih? Aduh, hai. Bingung pula lagi nih. Kembali Kalau lagi mau nih. nanya saya pun boleh, Bil. Kalau mau nanya. Oke. Saya mau nanya nih soal tentang kembali lagi tentang materi kita yang awal kan. Menurut Manis benar muka kau. Tawa aku yang ngomong. ya kan gitu. Jadi tuh aduh kan lupa. Tak apa, diingat lagi, tak apa. Oke, sedang berusaha mengingat. Jadi tuh menurut Busro nih tentang kru ini nih, kira-kira kalau misalnya kru ini nggak ada di dalam sebuah proses produksi gitu dan hanya apa sih, misalnya tuh kayak apa? Nggak lengkap gitu lah. nggak lengkap. Itu bakal kayak gimana sih dampaknya gitu? Oke, yang pertama nih, Bil, dari tim Mac itu dulu ya, Technics.
tim teknis ya, apa sih nama enggak tahu lah. Oke. Gitulah ya. Itu kalau kita kekurangan satu, Bil. Itu kita bisa backup dengan tim yang lain. Seperti tim-tim yang nganggur lah. Misalnya produser juga nganggur ya bisa bantu kita. Kita tuh harus sama-sama saling membackup gitu, Bil. Tuh. Nah, kalau Iya sih. Iya sih ya kan. gitu. Ya lanjut. Ada lagi, Bil? Ini masih belum mengerti ya. Boleh tanya saya. Bil. Aduh, tadi Oke, tanya ya. Tanya aja sesuka mungkin. Ayo. Mantap nih. Mikir loh ya. Ya, bingung juga sih mau nanya apa. Nanya apa kan? Kira-kira sih kesannya. Kira-kira apa? Waduh, buat sedikit lah. Sabar, betul. Menurut Busro, menurut saya apa nih? Menurut apa? Ayo. agar sebuah tim itu bisa kayak berjalan dengan lancar dan mudah dan cepat itu caranya gimana ya? Oh, ada caranya, Bil. Satu, mengasih arahan sih. Mengasih arahan. Gimana sih? Nah, misalnya kita melengseng kemana-mana kan, kasihlah arahan sedikit tuh lah. Iya, betul. Itu punca satu sih supaya kita tidak terlalu melengsengnya jauh-jauh gimana gitu kan. Iya, betul. Ya itu saling membackup lah, membantu satu sama lain. Ya, gitu. berarti membackup, membantu dan bekerja sama agar kompak gitu lah ya. Bekerja sama. Oke, terus giran deh, Busra aja ini. Kamu mau nanya apa lagi sama aku? Jangan gini, Bel. Menurutmu nih, Bel, apa sih manfaatnya dari produksi kita nih? Itulah edukasinya lah yang pertama menurutmu. Kan dari produksi podcast kita kah? Bebas mau podcast atau berita. Nah, kalau saya semuanya sama sih, sama-sama untuk meningkatkan kreativitas dan juga menambah pengalaman atau hal baru dalam hidup kita. Oke. Mungkin ada kali kesan dan kesan-kesannya tuh kan dalam proses pembuatan itu susah apanya itu apa sih namanya itu ya orang bilang tuh kesulitan dan keenaan atau kenyamanan dalam pembuatan itu gitu lah. Nah, kita mulai dari kesulitan dulu lah. Apa kesulitannya? Oke. Kesulitannya tuh pastilah ya dalam sebuah proses produksi itu udah pasti banyak kayak tantangan atau masalahnya yang datang. Misalnya kayak audio nggak masuk lah. Audio terus nggak masuk susah ya. Visualnya iya. Ya, fungsi dari tim teknik. Ya, itu fungsi dari tim teknik. Mengecek Mereka audio yang lain-lainnya ya. Dan mereka tuh juga harus kayak gercep gitu. Kalau misalnya di visualnya tuh misalnya kayak ada yang gelap atau apa, itu mereka harus gercep namanya. Keren, harus gercep. Inilah nih ya, Bil. Kalau emang kurang gercep tuh yang nggak susah ya. Iya, aku susah. Kalau gercep, pokoknya tuh kalau dalam sebuah proses produksi itu kita harus benar-benar harus teliti, gercep dan kayak kompak biar nggak ada miss-nya gitu atau apa sih? Biar apa sih? Nggak lost komunikasi juga. Nah, kalau menurutmu, Bil, gini, Bil. Oke lah. Ini aja lah, dah. Selesai sampai sini aja kan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton podcast kami. Terima kasih lah, podcast abal-abal ini pertama kali ya masuk materi kan. Ya gini lah. Tak apa. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan atau apa ke dalam podcast kami, soalnya kami masih baru-baru juga.
Ini baru masuk materi masalahnya nih, Iya. kawan. Jadi mohon maaf lah ya. Benar. Kurang mempersiapkan diri. Iya, Terima kurang kasih. matang. Terima Dah. kasih. Semoga mendapatkan ilmunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.